Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alikmah? Mudah-mudahan saya dan sahabat semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berkunjung ke salah satu situs cagar budaya yang berada di wilayah Jakarta Utara, yaitu Rumah Si Pitung. Untuk itu buat sahabat semua tetap pantengin ya channel ini. Kita lihat perjalanan kita menuju ke Rumah Si Pitung. Oh iya, jangan lupa nih buat sahabat-sahabat sekalian, biasa maju. Yang pengen pesan aja, pesan ya. Jangan lupa di nomor kontak di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Maksudnya share tadi, jadi grogi jadi share. Sorry grogi kalah aku. Oke, tetap pantengin ya. Assalamualaikum. Oke sahabat, kali ini kita ditemani oleh para kru. Tau nggak kru apa? Tim kru. Asal jangan kerubungin alar aja. Nih orangnya tuh di belakang tuh. Coba lihat. Oke sahabat, tadi itu sebagian daripada kru kita. Yang lain udah duluan. Begitu, tetap pantengin channel kami ya. Oke, sahabat, sekarang kita sudah sampai di Rumah Si Pitung dan kita langsung ditemani oleh Bapak siapa? Pak Dam Rahamka, Pak Dam pemandu Rahamka, Rumah Pitung. salah satu pemandu daripada destinasi wisata Rumah Pitung ini. Iya. Sebentar lagi kita akan temani Bapak untuk melihat-lihat kondisinya seperti apa dan bangunannya seperti apa, dan kita nanti bertanya-tanya langsung sama Bapak. Boleh ya Pak? Ya, siap. Rumah Si Pitung. Rumah Si Pitung ini didirikan kurang lebih pada tahun 1880, dan Rumah Si Pitung ini menjadi salah satu cagar budaya di wilayah Jakarta Utara. Untuk itu, mari sama-sama kita simak seperti apa kondisi di dalamnya dan seperti apa benda-benda peninggalan di Rumah Si Pitung ini. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dam Rahamka. Ya, ini rumah singgah Pitung, Oh, rumah tempat singgah. persembunyian Pitung. Karena rumah Bang Pitung kan Rebelong. Iya. Bang Pitung tuh asli Rebelong. Cuman semasa hidupnya rumahnya dihancur sama Belanda. Kan di dalam pemburuan. Jadi dia menghindar ke pesisir. Disinilah tempat dia bersembunyi karena ini namanya Kampung Marunda Pulau dikelilingi laut. Dulu kalau orang sini mesti pakai perahu. Jembatan yang abang lewat baru dibangun 2010 oleh Wali Kota Jakarta Utara. Oke sahabat, jadi tadi sudah sedikit penjelasan dari Bapak. Sekarang kita mau lihat ke dalam, boleh Pak? Boleh, Ayo, siap. sahabat, kita temenin Bapak langsung. Oke. Tempat apanya nih Pak? Iya, jadi ini kalau walaupun dia rumah Bugis, ini kan dibangun oleh Haji Sadruddin, seorang suku Bugis yang menikah dengan orang Marunda. Walaupun dia orang Bugis, arsitek Budik, tapi dia kita sebutnya rumah Betawi pesisir. Kalau Betawi rumahnya ada rumah kebaya, ada rumah gudang, ini rumah tinggi yang pakai panggung di pesisir. Jadi ruangan ini disebut beranda depan kalau kita sebutnya, atau balkon. Jadi kalau tamu umum sampai di sini. Kalau tamu khusus keluarga dia pindah ke tengah. Atau kalau ada tamu nggak ada orang laki-laki, dia sampai sini aja kalau keluarga. Sini ya, Pak. Nah, untuk bangunan ini sendiri Pak, ini didirikan pada tahun berapa Pak? Ini dibangun oleh Haji Sabudin tahun 1880. 1880. Ya, jadi satu abad yang lalu. Satu abad ya, lebih banyak. Nah, untuk bangunan ini sendiri Pak, renovasi udah berapa kali? Ya, jadi sejak diserahkan ke Pemprov DKI tahun 72, Bang Ali membayar 800.000 ke ahli waris Haji Matsani. Itu pertama kali diperbaiki renovasi, tapi renovasi waktu itu cuma serah terima, diperbaiki yang ada pengecatan ulang,
kemudian nanti 2019 kemarin baru renovasi kedua. Oh, renovasi Iya, kedua itu sebagian kurang lebih 5 kubik kayu jati yang diganti. Nanti abang bisa lihat ada yang putih warnanya. Kalau yang kayak gini kayu ulin. Ini kayu Pak? ulin ya. Jadi tiang yang gede itu abang bisa ambil tiang itu termasuk 1800-an yang sampai sekarang nggak ada perubahan. Kayu ulin. Kayu ulin ya, Pak, ya? Itu jenis kayu besi dari Kalimantan. Oh, gitu. Karena Isapudin orang Bugis punya perahu, beliau beli dari Kalimantan. Gitu. Nah kalau isi ini kita sebutnya replika, jadi diganti sesuai dengan asli tahun 72. Jadi dia ngikutin aslinya. Iya. Nah, sedangkan patung itu cuman patung replika menggambarkan Bang Pitung kalau sering pakai baju aksi seperti itu, ada warna hitam dan ada warna merah, ada peci, ada sarung, sebenarnya ada golok juga, ada ikat pinggang. Oh, jadi inilah salah satu ciri khas pakaian Betawi ya, Pak, Bang ya? Betawi yang dijadikan Abang None kan dipakai sebagai Kalau untuk pitung sendiri, Pak, Ya. pitung itu mungkin para pemirsa atau sahabatnya belum Ya. ada yang tahu. Pitung itu sosok seperti apa sih, Pak? Ya, kalau Bang Pitung itu selama ini informasi dari Belanda, kan ada jurnalis Belanda namanya Margaret Van Til menulisnya Pitung itu satu orang, Pitung nama orang, Pitung itu perampok, Pitung itu melawan Belanda, Ya. maka diburu oleh Belanda karena dianggap penghambat upeti. Tapi buat orang Betawi, beliau adalah pahlawan, pejuang, pembela atau pejuang Islam yang membela orang Betawi zaman itu. Betawi terpecah waktu itu. Betawi sebagian besar memihak ke Belanda, yang punya uang, yang juragan. Tapi orang-orang lemah, yang nggak berdaya, yang tanahnya diambil, anak gadisnya diambil, itulah yang dibela oleh Bang Pitung pada saat itu. Jadi begitu, sahabat, sejarah sedikit tentang yaitu Bang Pitung ya, Pak ya. Betul. Jadi melalui versinya Belanda, Ya. beliau itu adalah perampok atau Perampok. penjahat. Tapi menurut versi warga Betawi, beliau adalah seorang pahlawan ya, Pak. Ya, pembela ya. Pembela. Jadi kita langsung aja ke dalamnya, Pak. Oke. Lihat lagi kondisinya seperti apa sih. Ya, jadi ini ruang tamu keluarga. Oh, ini ruang tamu keluarga ya, Pak ya. Jadi dia agak beda di sini. Di sini kan ada tempat duduk atau kursi panjang. Ya. Ini dia kerabat keluarga, ada hubungan dengan tuan rumah, langsung masuk ke sini. Hampir sama dengan di ruang tamu. Bedanya di sini ada koleksi lukisan tua, judulnya Pengantin Musiman. Ini dilukis oleh, kalau pelukis ngerti lah, SOS atau 101 itu S. Sujono. Lukisan dia ada di Kota Tua yang gede itu ya, menggambarkan Nyak Babe dulu nikahnya nggak pakai KUA, Oh, iya. nggak ada surat nikah. Iya. Dulu nikah syar'i, nikah agama dinikahkan oleh para ulama di musim tertentu, biasanya musim hujan, musim Syawal, maka disebut pengantin musiman dengan ciri pakaian seperti ini ya. Nah, ini untuk lukisan ini tahun berapa nih, Ya Pak? ini dia pelukisnya melukis 1967. Kemudian koleksinya istri Bang Ridwan Saidi, Nyonya Wisnani Ridwan Saidi, Babe yang gondrong ya. Ya, sejarawan ya, Pak ya? Sejarawan, Sejarawan. budayawan. Beliau termasuk konsultan yang menyatakan Bang Pitung sering sembunyi di sini. Nah, ini koleksi istrinya ditaruh di sini tahun 72. Ketika diserah terima ke Pemprov, salah satu lukisan yang cukup tua dan asli, inilah lukisannya yang judul Pengantin Musiman. Beliau pelukis S. Sujono itu setingkat Basuki Abdullah Afandi, jadi maestro, pelukis maestro yang 3 orang itu besar namanya. Salah satu lukisan termasuk, kalau informasi pelukis kalau dijual 1 miliar, kata pelukis kembang kertas yang pernah kesini tamu saya, kalau bilang mungkin lebih. Kemudian dia menjelaskan kalau di luar negeri lukisan mahal ini biasanya dibingkai pakai kaca anti peluru. Kalau di sini kan orang belum ngerti lah, barang-barang mahal tuh kan belum ngerti orang, jadi masih biasa aja lah gitu ya. Oke, jadi gitu sahabat, ini Ya. sedikit mengulas Bapak Ya. mengenai lukisan yang pengantin ada di dinding ini. Ya, ya. Untuk itu kita ke dalam lagi, Oke. masih panjang soalnya. Ya, kita langsung ke dalam. Ya. Nah, ini kamar inti, kamar pemilik rumah Haji Saifuddin dan Bang Pitung pernah sampai ke sini. Pernah di sini ya, Pak. Jadi Ya? kalau rumah ini kamarnya satu, kamar inti, karena dia steril, papan apa di sini semua orang bisa santai tidur, cuman kamar inti yang tuan rumah inilah. Oh, ini Dan adalah menggunakan kelambu zaman dulu, Iya. karena di Priuk kita kenal banyak nyamuk dan panas gitu kan. Iya. Maka zaman dulu pakai kelambu. Ini kayu jati asli tahun 72 sampai sekarang masih bertahan, asli ya, masih Pak ya? bertahan. Jadi mengikuti aslinya, ada juga pakai besi, Iya. ada kebetulan ini yang pakai kayu. Langsung kita Ya. Ya. ke dalam terus. Oke, ini ruang tengah, disebutnya ruang meja makan atau ruang keluarga. Di sini kalau dulu orang-orang Betawi keluarga besar kumpul,
maka di sana ada musik, ada musik rebana dan itu jadi mereka kumpul di sini sekeluarga dan ada hiburannya budaya Betawi dulu. Iya. Ya, di sini ada anak-anak putrinya menghibur orang tua. Di sini ruangannya, ya, tapi kita sebutnya ruang makan. Ini ada meja makannya. Ya. Ini kayu apa nih Pak? Ini kayu jati. Kayu jati? Ya, ini 72 sampai sekarang masih. 1972. Ya, ini ditaruh koleksi pertama nih. Kita sebutnya replika karena dia mengikuti asli yang rusak. Iya. Ya, nah itu ada gambaran sejarah singkat Bang Pitung. Jadi Bang Pitung itu bukan cerita rakyat yang dongeng, cerita nyata. Nyata ya, peristiwanya ada, tahunnya ada, orangnya ada. Itu ada gambaran tentang Bang Pitung. Ketika dia kan Belanda menyebut dia perampok, salah satu nona Belanda dirampok, kemudian dikejar ke Kebayoran Lama, diperiksa ke rumahnya, nggak ditemukan kecuali 2,5 sen. Kalau 2,5 sen itu pecahan dari 50 perak ya, 50 rupiah menjadi 2,5. Nah itu, jadi itu gambaran singkat tentang Bang Pitung. Ya. Dan ini sendiri nih Pak. Ya, ini tempat minum kendi. Dulu nggak ada kulkas, jadi orang-orang tua dulu kalau dia naruh air dari sini tuh dingin rasanya. Iya, jadi orang tua dulu gitu minumannya. Ini dari apa ini Pak? Tanah. Oh, dari tanah liat ya? Tanah liat. Soalnya banyak gelasnya, cuman kali ini jadi koleksi. Jadi begitu sahabat. Ya, jadi zaman dulu gitu itu tempat minumnya seperti ini. Namanya kendi ya Pak? Kendi, ya. Kendi. Betul, ya. Ini terbuat dari tanah liat. Tanah liat. Ya. Oke. Ya, dingin lah, adem. Adem ya Pak ya? Ada kulkas dulu di orang tua dulu pakai. Kita langsung ke belakang aja Pak. Awas kepala dia agak pendek, dia agak rendah karena dia ngikutin talang air kan, atapnya bergelombang. Oh gitu. Kemudian materialnya mahal dari kayu ulin, jadi memang dia efisien. Kemudian di pinggir pantai itu ada musim barat. Musim barat itu kan anginnya kencang. Ya, Pak, ya. Jadi bangunan yang tingkat itu dibikin yang standar, di atasnya lebih rendah. Kebetulan orang Sulawesi konsepnya rumah perahu. Perahu itu kan rumahnya pendek, kalau masuk ke dalam kan dia pendek. Ini ada peninggalan alat masak tempo dulu. Sekarang kita serba pakai listrik. Iya. Orang tuanya Babe dulu membesarkan kita dari sinilah. Pakai ini ada aluk ya dari sini. Ada penggorengan, ada tempat air. Nah, ini besi dari logam. Ini besi apa ya? Logam tidak logam. Ini kira-kira tahun berapa ini Pak? Ini waktu 72 serat 5 udah ada. Oh. Ya, jadi ini kemungkinan dari asli dari peninggalan dari rumah ini ya. Ya. Jadi ini sahabat. Ya, termasuk ini. Ini kan untuk air. Kalau ini untuk ngambil dari sumur. Dan bisa dibawa. Boleh saya pegang ya, Pak? Bisa. Itu logam semua. Jadi ini logam sahabat. Asli ini. Iya, asli. Jadi menurut Bapak Ya. cerita ya Pak ya, Ya, sejarahnya ya. begitu 1972 Iya, serah terima kepada Pemprov Ya. ini sudah ada. sebagian asli yang sebagian ada di asli, rumah ya. ini. Dan ini ya Pak, ini juga kendi apa ya? Ya, ini kalau ini kan untuk ngambil air. Kalau ini untuk taruh di rumah. Kalau ini kan bisa dikepit ini sampingnya kan. Iya, betul. Bisa ya. Iya. Asli sahabat. Tuh. Kebetulan ini dandang. Jadi kita pegang-pegang nggak apa-apa nih Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar sahabat semua juga Ya. tahu nih Pak. Nggak apa-apa, ya. Tuh. Iya. Asli sahabat ini Ya. sejak 1972 Iya, sudah jadi ada. itu kan untuk masak beras kan ada tuh ceret ya, teko. Oh ini ya. kalau bahasa orang tua dulu ceret ya Pak ya? Ceret, ya, teko, ya. Kita gosok-gosok. Kalau dulu film Om Jin keluar Jin ya. Ya. Ini termasuk ya serah terima ke pemerintah udah ada peninggalan dari rumah yang lama. Kemudian kue satu ya itu. Iya, Pak. Itu sampai sekarang masih ada di Lenteng Agung, Tanah Abang. Ini apa ya? Ini Ini masih ada ya. buat Itu bikin- ya disebutnya kue satu padahal kue banyak. kue satu ya Pak ya? Iya. Tuh guys. Iya. Lihat. Iya. Ini masih ori ini, masih Ori- asli. orisinil, asli itu. Asli, Asli, ya. terjamin keasliannya. Iya, asli itu. Tuh. Iya. Untuk sahabat semua nih yang berkunjung sini, Iya. mohon sama-sama dijaga ya. Iya. Jangan iseng tangannya, apalagi punya niatan mau mengambil ini Benar. barang. Jangan. Iya. Sama-sama kita jaga ya Pak ya. Betul, Karena betul. ini adalah salah satu peninggalan Iya. daripada sejarah Betul. Batavia ya Pak, Betul, termasuk kayak apa ya? Betawi, iya. Oke sahabat. Iya. Terus juga ada ini nih. Iya. Ini kalau bahasa orang ini Iya. periuk ya Pak ya? Ya kalau ini untuk beras kan, Oh. iya ya. Oh, Pengki, sahabat. ya. Ya Asli. itu untuk air. Kalau yang ini untuk dodol. Kan kalau Betawi ada budaya. Boleh kita pegang, Pak? Jenisnya kayak dayung, tapi ini sebenarnya penggunaannya untuk membuat dodol kan di. Oh, diaduk ya, Pak ya? Diaduk gitu. Jadi begini, sahabat, Itu kan tuh. semalaman Cara kan itu pakainya. aduk. Iya, betul, betul. Iya, itu banyak cuma satu itu. Sekilas itu mirip dayung Ini ya kayak Pak ya? dayung, padahal dia ini digunakan untuk pembuatan Iya. dodol.
Biasanya banyak karena itu kan massal penggunaan. Jadi ini adalah dapur ya Pak ya? Iya, ini Bisa dibilang dulu dapur, Pak. aslinya dapur dan kamar mandi terpisah. Oh dulu. Ya, kalau kita ingat rumah-rumahnya Babe itu kan di atas empang ada Iya. buang air gitu, terus dapurnya juga terpisah, nggak menyatu di rumah ini. Ya ini cuma koleksi benda-benda alat dapur yang masih dipertahankan sampai sekarang. Kita taruh dulu guys. Ya, oke. Belakang Ya. ada disebutnya beranda belakang. Beranda Ya, belakang. beranda belakang. Jadi kebalikan dari teras yang di depan. Wah, Nah iya. ini tempat yang paling indah karena dulu dikelilingin laut. Ini kan ujungnya muara. Tempat pantai yang paling luar biasa. Pemilik rumah duduk si Bang Pitung juga di sini. Jadi kalau ada musuh dari sana udah ketahuan. Iya. Dulu kan jembatan itu nggak ada. Jadi orang yang mau ke sini udah kepantau, ketutup sama pohon bakau, mangrove. Di tempat leha saat santai di belakang sini. Disebut beranda belakang. Jadi ini kalau Iya. bahasa kita itu Iya. teras belakang. Iya. Ya Pak ya? Ya betul. Beranda belakang Ya, atau beranda belakang. teras. Tempat santai di sini biasanya ada balai-balai juga. Nah itu sebagian peninggalan karena Haji Saifuddin ini kan seorang saudagar sero, alat penangkapan ikan. Dia memiliki banyak alat, ada pukat, dia kan pengusaha ikan. Kalau sekarang disebutnya pengusaha ikan. Dulu disebut saudagar. Saudagar ya Pak? Iya punya. Jadi masyarakat Marunda sewa sama dia. Gitu. Ini lampu-lampu Nah, ini ini Pak? termasuk lampu sudah dimodifikasi, udah pakai listrik. Dulu kan pakai minyak ya. Minyak ya, pakai Iya, jujur berkembang lah. Tapi modelnya waktu saya terima ke Pemprov, aslinya udah rusak. Kemudian kan sekarang kita bisa temukan Jalan Surabaya atau di Ciputat kan banyak lah barang-barang antik ya. Itu aslinya mungkin nggak pakai listrik, dia pakai minyak ya. Pakai minyak ya. Ya. Nah, selain rumah ini adakah peninggalan lagi Pak dari daerah sini? Jadi sekitar? di sini Bang Pitung nggak pernah punya peninggalan apa-apa. Ada 3 golok yang di lemari sana juga itu duplikat. Oh duplikat. Cuma walaupun duplikat, pembuatnya itu asli keturunan dari generasi pertama. Jadi yang generasi pertama zaman Bang Pitung menurunkan generasi terakhir, mereka lah yang membuat golok. Jadi nggak jauh berbeda dengan aslinya. Duplikat. Ya. Bisa kita lihat nggak? Nanti kita Oh, kesana. nanti. Adanya di kantor di lemari Oh, di bisa kita kantor. lihat. Ya. Dekatnya begitu ya. Rumah ini kita berada di Kampung Marunda Pulau, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Tempat ini diselamatkan oleh Bang Ridwan Saidi sebagai konsultan kebudayaan dan Bang Ali Sadikin sebagai gubernur. Dan tempat ini sendiri Pak untuk jadi cagar budaya Iya. itu pada tahun berapa? Ya, Pak? jadi ini berdasarkan SK Gubernur nomor 9 tahun 99 dinyatakan sebagai bangunan cagar budaya. Jadi berdasarkan SK Gubernur artinya melalui rapat DPRD menyatakan bahwa bangunan ini menjadi cagar budaya dengan alasan pertama usianya lebih dari 50 tahun. Lebih Kalau dari 1880 berarti kan ratusan tahun. Ratusan tahun. Kemudian dia punya catatan sejarah, persentuhan sejarah Bang Pitung. Jadi Bang Pitung kalau dikejar Belanda, dulu Belanda adanya di Jatinegara yang kita sebut dengan Pasar Mester. Mereka mengejar Bang Pitung ke Rawabelong, Bang Pitung menghindar ke sini melalui Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena dulu pelabuhan yang produktif Sunda Kelapa dan Marunda, kemudian galangan kapal Belanda adanya di Pulau Ondrus. Dan sampai sekarang jadi museum kan, di bawah Museum Kebaharian, Pulau Ondrus, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor itu adalah museum peninggalan galangan kapal Belanda. Kalau Pelabuhan Priok ini baru, jadi 1800 itu adanya itu Sunda Kelapa, Marunda, dan Pulau Ondrus. Oke, jadi itulah sedikit napak tilas ya Ya, Pak ya betul. tentang sejarah Bang Pitung, Ya. yaitu pahlawan Ya. di Batavia atau yang ya. sekarang adalah pahlawan Jakarta. Betul. Oke, mungkin kita bisa turun lagi Iya Pak. bisa lewat tangga belakang. Bisa. Ini tangga belakang ya, Pak, ya? Terus ini kalau naiknya di depan, turunnya di belakang. Jadi kalau renovasi gitu diganti pakai kayu jati. Berarti keseluruhan penyangga ini totalnya Ya, jumlah tiangnya 56. 56. Ya. Kalau jendelanya ada 10 kiri kanan, pintunya 2 depan dan belakang. Ya, orang Bugis itu kalau dia ngebangun, kenapa banyak jendela? Karena dulu putri-putrinya itu di pinggir zaman dulu. Iya, Nah, jadi dia cuma duduk di pinggir jendela pakai bedak yang tebal, cuma bisa lihat turun ke bawah, dikawal oleh saudara-saudara laki-lakinya. Karena dulu kan rawan perampokan. Rumah itu kan jaraknya bisa 1 kilo baru ketemu rumah lagi zaman dulu. Zaman dulu ya, Pak. Iya, iya kan, nggak jangan kita bayangkan sekarang kan rapat rumahnya. Dulu kan Masih renggang ya, Pak? iya, tanahnya masih kosong kan, banyak orang tinggal. Apalagi di pulau ini termasuk rawan lah. Jadi kita bisa ke sana, Pak? Boleh, boleh, Bang. Ayo, Kita kesana. Bapak, kita Bisa ya. Ini kan kalau ada program dinas pariwisata kan biasanya ada gambang kromo, ada tarian Betawi, ada pencak silat itu di hari Minggu. Hari Minggu. Sejak corona udah nggak ada lagi. Oh, ya. jadi untuk saat ini Ya, sejak saat corona ini ya
belum lagi, mungkin 2021 insya Allah kalau coronanya aman mungkin kembali lagi. Adanya di hari Minggu. Iya. Kalau itu sendiri bangunan Kalau ini bangunan baru 2010 sama dengan jembatan, kita sebutnya kafe dan aula, kantor dan musola. Di sini suka orang mengadakan pesta nikah, masyarakat sekitar sini. Oh, gitu. Kemudian ada reuni, ada arisan. Di atas mereka nyanyi-nyanyi. Kalau reuni kan rame kan, teman-teman lama, mereka bisa karaoke di atas. Oh, jadi bisa disewakan untuk tempat acara pernikahan. Betul, ya Pak? kalau pernikahan itu restribusinya 1 juta untuk masyarakat ya, karena ini kan rumah rakyat, di sini nggak mahal-mahal. Tapi biasanya hari Jumat, malam Sabtu dan Minggu nggak boleh. Oh, Sabtu dan Ya, Minggu. karena untuk pengunjung. Oke. Iya. Dan tadi itu Pak yang disebutkan tentang golok duplikat. Golok di sana. Kita penasaran Di sana. Di Iya. rumah di sana. Kita sana. Ya itu loh, itu goloknya ada 3 aja. Ada 3 ya Pak ya. Jadi dia mendekati golok asli yang sering dipakai Bang Pito. Ini satu yang panjang, mana apa sebenarnya. Ini yang pendek. Jadi kalau kayak Bang Pitung, dia kalau berantem tuh pakai 2 golok. 2 golok. Yang pendek itu di sebelah kiri dilipat ke dalam, yang gede yang depan. Jadi memang musuh kadang-kadang nggak tahu kalau di sebelah kirinya itu ada golok juga. Tapi yang lebih pendek, yang ini kan gunanya untuk jarak-jarak pendek lah. Jadi gitu sahabat. Ya, itu ada tulisnya kan Jalan Soleh. Iya, Jalan Soleh. Pembuatnya itu Rawabelong. Rawabelong. Iya, itu keturunan asli dari generasi pertama yang buat golok Bang Pitung. Jadi nggak jauh berbeda. Jadi ini ada 3 ya Pak ya? Ada 3 ya. Nah, ini ada duplikat. Yang ya. suka dipakai kepala macan kan. Nah, itu suka dipakai Bang Pitung. Nih sahabat. Nah, kalau ini nggak kelihatan karena dia lipat di tangan. Mungkin disebut senjata rahasia ya Pak ya? Betul. Senjata rahasia Dia sahabat. pakai 2 kalau Bang Pitung ya. Jadi begitu sahabat. Ini adalah salah satu golok yang diduplikat ya Pak ya? Duplikat. Hampir mirip Mirip, aslinya. karena pembuatnya masih asli keturunan dari generasi pertama. Generasi pertama. Betul. Di Jalan Soleh Rawabelong. Sahabat ya. Iya. Kita lihat tuh. Kalau ini nggak bisa dibuka panjang. Pendek. Coba yang kecil Pak. Yang kecil ini. Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Dia hampir badi orang Bugis ya. Iya, ini hampir kayak badik ya Pak ya? Badi orang Bugis ya. Atau rencong Aceh kan mirip Rencong. Iya. Ini Ajar. tahun berapa nih Pak kira-kira ini Pak? termasuk tahun 72. Tahun 72 ya, Pak ya? Waktu diserahkan ke Pemprov, kalau ini nggak bisa dibuka. Jadi itu sahabat, ini adalah senjata nih, senjatanya Bang Pitung nih kalau melawan para penjajah. Iya, ya. Jadi Bang Pitung itu 1800-an sudah lawan Belanda. Kita merdeka 1945. Iya betul Pak. Iya, tapi Bang Pitung dia pejuang Islam, jadi dia nggak perlu dimakamkan di makam pahlawan. Luar biasa Bang Pitung itu, jadi lillahi ta'ala, bisa bilillah. Jalan Pitung di Betawi pun nggak ada, makamnya pun nggak ada. Orang Betawi pun nggak pernah memberikan nama anaknya Pitung. Nah kalau nama aslinya sendiri Iya. ada nggak Pak? Ada, jadi itu yang sekarang berkembang kan ada, mungkin abang-abang udah baca buku Pitung dalam kurung Pituan Pitulung. Pituan Pitulung itu Pitu artinya 7. Pitulungan artinya penolong, 7 orang penolong. Jadi mereka ada 7, kalau Wali Songo 9, ada namanya Maulana Malik Ibrahim. Kalau Pitulung itu dibuat oleh Haji Naipin, guru silatnya Bang Pitung, Tanah Abang asli. Jadi semacam padepokan atau pondok pesantren, dia melatih santrinya yang khatam Quran, yang jago silat, yang orangnya taat sholat ibadah, ahli zikir. Mereka melawan Belanda itu fisabilillah, jadi lillahi ta'ala mereka. Kemudian 7 itu diambil inspirasi dari surat Al-Fatihah, 7 ayat. Jadi jimat mereka itu justru surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Kalau Belanda kan nggak nyampe, nggak nyambung. Kalau di Pitung dikejar tiba-tiba hilang, kata Belanda pakai pasti jimat. Maka di filmnya dibikin kain hitam. Padahal mereka karena fisabilillah Allah membolak-balik mata musuh kan gitu. Karena Belanda kan penguasa zolim, sehingga mereka digambarkan di film itu bukan film dokumenter, film hiburan. Karena masyarakat kita senang yang mistik, sehingga dibikinlah ada rawa rontek, dipotong nyambung lagi, ditembak pakai peluru emas. Itu adalah karya seni sutradara untuk menghibur masyarakat. Aslinya Bang Pitung nggak begitu. Bang Pitung justru ahli zikir, orang tarekah, orang yang tawadu. Karena kalau dia bukan orang yang soleh, nggak mungkin dia bela orang yang lemah. Dia pasti nyari untung ke Belanda lah. Ngapain ku capek-capek bela orang, dimusuhin sama Belanda kan? Iya betul. Sehingga dia adalah orang-orang yang dikirim oleh Allah. Mereka ada 7 orang. Yang pertama itu Raden Muhammad Ali Nitikusuma. Ada Ratu Bagus Muhammad Roji'i yang kita kenal Ji'i. Mereka bersaudara, mereka ada hubungan keluarga. Raden Muhammad Ali Nitikusuma juga Pak Haji Naipin itu pamannya, saudara ibunya. Pitung ada di Rawabelong, bergurunya ke Tanah Abang.
dari Bolong Kenabang jauh. Kemudian ada Abdul Qadir, Abdul Somad, Abdullah atau Bang Jebul dikenalnya tuh. Mereka punya keahlian 7 orang itu. Ahli strategi Bang Ji. Jadi cuman digambarkan seolah-olah pitung itu satu karena Belanda pikirnya pitung 6 orang. Padahal memang Haji Naipin sengaja melemparkan orang yang jago itu namanya pitung, yang jago silat. Jadi dari 7 itu yang paling muda yang masih hubungan dengan Bang Haji Naipin itu yang Raden Muhammad Ali Kusuma. Beliau yang paling muda dan digambarkan Bang Ridwan dia belum menikah, umur 28 tahun. Jadi begitu sahabat, tadi obrolan kita dengan Bapak siapa? Pak Damra Hamka. Damra Gaet Hamka, atau pemandu rumah pitung. pemandu daripada rumah pitung ini. Beliau ulas tadi secara singkat namun padat ya Pak ya, tentang sejarah rumah pitung, siapa Bang Pitung, apa saja peninggalan atau replikanya daripada di rumah pitung ini tadi sudah diulas sama beliau. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak Pak untuk ngobrol-ngobrol kita pada sore ini. Sore hari ini mudah-mudahan saya dan Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Ya sahabat, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Dan jangan lupa nih untuk sahabat nih. Ya Pak ya. Mohon izin ya Pak. Ya siap. Untuk sahabat pantengin terus channel kita Al Hikmah TV 07 dan jangan lupa subscribe, subscribe, like, share, dan komen. Tapi ingat komennya yang baik-baik aja ya Pak ya, yang sopan-sopan. Insya Allah kalau komen yang baik-baik dan positif, Insya Allah mendapat keberkahan untuk kita semua. Dan akhirnya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.